bacanya agak susah nih. Cuma Coach Justin yang mampu membaca tulisan Belanda dengan lancar. Makassarash, Voetbal Bond, MVB. Jadi lahir 1915, salah satu tim besar karena didukung luar biasa di Indonesia Timur. Perwakilan tim Liga di perwakilan Indonesia Timur di Liga. Kebanggaan banyak orang lah, orang Bugis Makassar. Itu zaman dulu kalau udah masuk 8 besar, tiba-tiba rumah gua ada aja tuh orang Bugis Makassar datang gitu cuma nginep karena malam ini karena besok mau nonton PSM tanding. Habis gitu dan katanya baru datang dari kapal, mendarat pakai kapal itu zaman dulu. Karena pesawat mahal kan zaman dulu. Mereka pernah jadi juara musim kompetisi 99-2000 tuh eranya striker kalau saya Kurniawan, ada Jackson Tiago, Luciano Leandro tuh di sana waktu itu. Ya Luciano juara. Lalu kemudian ada Marcio Novo yang mereka kasih nama lokal tuh, namanya Daeng Nompo. Terus juara lagi tahun 2023. Kita balik lagi di, gue lupa nama acara ini. Gudang Bola. Bersama kawan-kawan saya di sebelah kiri di situ ada Bang Dung Dungki. Ya itu Enji Mania Sejati walaupun hari ini pakai kemeja pink. Agak kayak ibu-ibu sih looknya hari ini. Ibu-ibu Enji Mania berbaju pink. Lalu kemudian ditemani juga oleh Ardi yang bukan Bakri yang megangin kamera. Terus ada Bang Beben Uganda. Nih Bang Beben Uganda beneran dari Uganda nih. Jadi gitu. Nah karena kita akan ngomongin apa sih nih? PSM, kita ngomong PSM. Nih ayam jantan dari timur. Tim yang dulu pernah dikenal sama kehebatan Ramang itu. Ramang itu, gue pernah bikin risetnya nih karena waktu itu mau bikin filmnya dia. Skripnya udah ada. Jadi kalau yang nonton ini punya duit cukup atau mau patungan boleh. Jadi eksekutif produser. Jadi dia main, sebelum main di PSM dia main di sebuah tim bawahnya PSM tuh kayak tim klub anggota gitulah kalau di Mas Perikatan. Tahun 44 atau 45. Tim itu menang 9-1. Lalu kemudian Ramang mencetak 8 gol. Habis gitu Ramang ini main lagi pertandingan lain sama tim yang sama menang 7-0. 7-2. Ramang mencetak 5 gol. Lah kayak gitu-gitulah. Sebanyak itu golnya. Orang suka ketuker nih, ada Anwar Ramang. Anwar Ramang tuh seingat gue sih anaknya harusnya. Ramang itu pokoknya hebat lah. Panjang ceritanya nih. Orang gue pernah ketemu orang yang bilang kalau menurut ibu saya Ramang itu lebih bagus daripada Maradona. Begitu. Ini klaim serius nih. Karena ibunya nonton di tahun 86 Piala Dunia. Katanya Ramang lebih bagus. Ya tapi kita bisa perdebatkan lah. Ya kan kayak menang perang pakai bambu runcing lawan tentara Eropa yang habis menang perang dunia kedua aja kita percaya. Jadi ya kita percaya aja lah semuanya lah. Tapi sebelumnya. Sekarang Om? Apa tuh? Kalau sama pemain Indonesia yang sekarang, Ramang kayak siapa Om? Kayak siapa ya? Gue belum pernah lihat soalnya Ramang main agak susah juga nih. Lu seolah-olah gue setua itu ya. Tapi yang pasti tuh ternyata tahun 50-an kalau Ramang main dia orang baru. Main di PSM Makassar. Kalau misalnya tanding di Sopeng gitu misalnya, kota di Sulawesi Selatan. Itu kayak ditangkap tuh. Jadi orang nungguin kayak ada bintang hiburan selebriti, bintang sirkus lah. Datang ke situ mau bertanding, mau main bola di situ. Rame gitu tiba-tiba tuh orang datang. Orang nonton Ramang main. Wah pokoknya suasananya agak gak bisa dibandingin hari ini. Kalau ini kan kompetisi, ada liga. Waktu itu kan enggak. PSM pergi ke main. Pergi ke ini main. Sebelum tahun berapa tahun 50 apa 55 gitu kan kita nggak punya sistem perserikatan belum punya sistem kompetisi yang nasional yang Nusantara gitulah masih dibagi-bagi tuh apalagi kan Sulawesi kan masuk Republik Indonesia Timur waktu itu gitu. Nah Jamal Musola dibeberkan dia sakit apa neurologis 2 kali pingsan di pramusim Bayer kemarin. Ditolongin sama Ismail Saribari kan. Kan kelihatan tuh dia lagi lari kalau lihat videonya. Lagi di pinggir lapangan itu gini-gini. Gue kira mau latihan squat gitu. Ternyata dia ditolong sama
Ismail Saribari. Nah 2 kali, pertama kali itu lawan Leipzig, Red Bull Leipzig. Lalu kemudian Red Bull Leipzig nih lucu nih, tim yang paling dibenci sama supporter di Jerman. Kenapa dibenci? Karena cara terjadinya hampir sama kayak klub sepak bola kita, alias beli lisensi pertandingan, jadi nggak punya akar supporter gitulah katanya. Nah, habis gitu si Mas Musola ini, Jamal Musola itu kemudian kumat lagi waktu pertandingan lawan Heidenheim di Selasa kemarin. Ini malah baru 6 menit di lapangan dia udah mesti diganti karena kelihatan linglung kayak bengong gitu. Ini penyakit apaan sih neurologis gini? Saraf. Saraf gitu ya? Kok enggak, soalnya ngeliatnya tiba-tiba diem gitu. Iya tiba-tiba nge-freeze. Yang di itu kan dia berdiri gini itu gini. Berlutut gini. Ah susah juga gambarnya, gambar gue cuma segini. Ini coba lagi dicari nih. Neurologis nih penyakit yang apa ya? Kelompok penyakit yang sistem saraf manusia. Jadi makanya dia kelihatan bingung, tiba-tiba bengong gitu. Apa mungkin didatengin pinjol mungkin ya, tiba-tiba bengong gitu. Enggak ya? Ini pokoknya gitu. Ini Jangka panjang nggak sih Om kayak gitu? Ini jangka panjang atau enggak bisa aja menahun sih. Cuman kalau sistem kesehatannya benar, dirawat dengan baik, bisa direduksi sih. Penyakit saraf ini kan agak berat sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita tanya apa namanya, berpotensi terapinya bisa panjang. Pernah Kalau- kejadian tuh Om, di Indonesia. Kalau saraf, apa? Di Indonesia pernah kejadian nggak yang kayak gitu? Indonesia kalau didengar resmi sih kayaknya belum pernah ke lapangan bola apalagi. Lagi pula kalau kejadian di sini kan ya udah, karena kan pemainnya suka ngurusin sendiri. Sebagian klub kan nggak tahu ya hari ini ya, tapi sebagian klub sering tidak ngasih asuransi. Jadi kalau mainnya cedera, kok nggak pernah main lagi? Ya sering masuk rumah sakit soalnya, gitu aja. Tapi kalau saraf agak berat nih, ini kayak Alzheimer kayak apa kan, jadi butuh perawatan jangka panjang. Sayang banget di Jamal Musola lagi bagus-bagusnya nih. Musiala sih, kan Islami. Jadi dia salah satu bintang yang diharapkan bisa ngisi nih. Paling enggak 8-12 tahun ke depan lah di Jerman. Ya moga-moga bisa sehat kembali. Moga-moga ya dia udah main di timnas Jerman sih ya. Kalau belum mungkin bisa dinaturalisasi tuh. Soalnya namanya berbau Indonesia, Musalah. Iya, Jamal kan. Di dekat rumah gua ada tuh Jamaluddin. Wah orangnya asik banget. Suka nongkrong di Musalah. Makanya gua kira tadi orang itu. Ternyata beda. Kalau Jamal Mirdad beda lagi. Jamal Mirdad itu itu dekat sama ayah yang hilang di perang. Deddy Miswar. Masih lucu gak sih nih? Oh, bapak-bapak, ibu-ibu mau ngejokin duluan. Nah, baik lagi kita ke PSM. PSM itu tim, ini pertanyaan nih. PSM itu timnya orang Makassar, kota Makassar, atau masyarakat Sulawesi Selatan, atau suatu bangsa besar nih Makassar, yang kemudian yang gue tahu pasti di Sulawesi Selatan itu kan di Makassar, kota Makassar juga kan ada 2 etnis besar tuh, Bugis dan Makassar. Dulu di sejarahnya kerajaan Bone yang mayoritas yang isinya Bugis dan Goa yang isinya Makassar itu dulu sering berperang. Tapi kemudian kehadiran PSM itu membuat kedua bangsa ini jadi satu, jadi bangsa yang besar, bangsa besar yang bersatu. Bahkan mereka rela kan disebut sebagai Bugis Makassar. Coba aja perhatiin, etnis Bugis Makassar. Coba lu googling ada nggak etnis Bugis Makassar Mandar? Karena nggak tahu ya kenapa nggak ada, mungkin karena jumlahnya sedikit atau mungkin ada alasan lain lah. Mungkin kalian yang ada yang tinggal di sana mungkin lebih paham nih. Jadi Bugis Makassar praktis tersatukan nih dengan slogan yang cukup banyak orang kenal. Sirena Pace. Sirena Pace itu artinya atas nama kehormatan apa gitu ya kalau nggak salah. Siri, nggak gitu. Siri pisah, nah Pace. Nah itu kalau nggak atas nama, ini agak berat nih ternyata. Nah Sirena Pace kalau di bahasa Mandar Pace itu pacing. Itu pasal hidup kode etik bagi masyarakat etnis Bugis, Makassar dan Mandar. Ini ada nih soal harga diri. Harga diri yang tinggi lah. Kan kalau di kultur sana tuh ada yang namanya budaya siri kan. Budaya kalau dipermalukan bisa
berkelahi 1 lawan 1, berantem di dalam sarung. Kalau Badik udah dilempar ke tanah, kalau udah diambil sama yang dilempar, nah itu pertarungan nggak terjadi. Kalau misalnya tidak dilakukan, harus keluar dari komunitasnya, keluar dari kampung kalau zaman dulu. Mungkin sekarang keluar dari komunitasnya kali. Gitu. Nah, PSM ini tim yang nggak cuma besar, menurut gua nggak cuma besar di daerah situ. Mandar juga. Ini kayaknya orang Mandar nih kayaknya, Tek Dung Dongki. Mandar tuh kayaknya di daerah pantai apa tuh? Bukan Mandar, bukan pantai apa tuh? Kok lupa? Bira. Bira tuh pantai apa ya? Kok lupa sih? Tahun baruan di sana 2 kali padahal. Ya itulah, pokoknya lagi jalan gitu tiba-tiba ada orang ngomong terus gue nanya sama temen gue yang bisa bahasa Bugis Makassar. Terus dia malah nanya, bahasa apa itu? Bahasa Mandar. Jadi memang daerah situ tuh punya keunikan yang sangat gede dibandingkan di Jawa. Di Jawa kan kita tidak terlalu banyak bahasa nih. Jawa kan bahasa Jawa, bahasa Sunda, Jawa, Sunda, Indonesia dialek Betawi, Indonesia dialek Jakarta. Terus apa lagi ya? Bahasa Tengger tuh ada gak ya? Tapi kalau di tengah ke timur praktis kan bahasanya cuma satu, bahasa Jawa dengan berbagai dialek dan logat. Kalau di sana itu ada 6 atau 5 gitu di Sulawesi Selatan. Pernah gue lagi syuting dari Sorowako. Lalu kemudian bawa penerjemah karena pengen menggunakan bahasa lokal. Penerjemah ini begitu kami masuk Mamuju, waktu itu Mamuju masih Sulawesi Selatan. Tiba-tiba dia pakai bahasa Indonesia. Kenapa pakai bahasa Indonesia Pak? Jawabannya saya nggak ngerti gitu. Jadi memang sangat kaya kan Indonesia banget. Mamuju itu sekarang ibu kota Sulawesi Barat. Makanya gue itu unik juga tuh. Gue udah pernah ke Mamuju, tapi belum pernah ke Sulawesi Barat. Karena ketika ke Mamuju, daerah itu masih jadi daerah Sulawesi Selatan. Terus pernah ke Tanru Tedong, nonton bola nggak di sana? Di Palopo, nama timnya Gaspa. Ini koran waktu itu nih, ini udah lama sih, ini cerita tahun 2000 berapa ya? 8 apa 10. Di koran itu, satu halaman penuh itu Gaspa, mau tanding sama Tanru Tedong, Persetan kalau nggak salah namanya. Tanru Tedong. Itu Gaspa mungkin gak banyak orang kali yang denger gabungan sepak bola Palopo. Nggak tahu timnya masih ada apa atau di liga berapa sekarang. Nih, di koran segede gini, ini Gaspa semua nih Palopo Pos. Lalu PSM yang udah jelas-jelas tim terbesar di daerah situ dan ada sampai sini, kecil di bawah sini. Tapi mungkin hampir sama dengan yang terjadi di Jawa Timur. Semua orang, 90% orang atau semua pada dasarnya bonek. Gua rasa mungkin sama. Di sana pada dasarnya semua juga mendukung SM. SM ini lahir tahun 1915, ini tim paling tua ya. Nama aslinya apa sih? Makassar Football. Gitu bukan? Nama Belanda PSM. Nah ya itu tuh. Ini bacanya agak susah nih. Cuma Coach Justin yang mampu membaca tulisan Belanda dengan lancar. Makassarash Football Bond FVB. Jadi lahir 1915, salah satu tim besar karena didukung luar biasa di Indonesia Timur. Perwakilan tim liga perwakilan Indonesia Timur di liga. Kebanggaan banyak orang lah, orang Bugis Makassar. Itu zaman dulu Komodo masuk 8 besar. Tiba-tiba rumah gua ada aja tuh orang Bugis Makassar datang gitu cuma nginep karena malam ini karena besok mau nonton PSM tanding. Habis gitu dan katanya baru datang dari kapal, mendarat pakai kapal itu zaman dulu. Pesawat mahal kan zaman dulu. Habis itu tim ini dianggap tim elit lah hari ini. Mereka pernah jadi juara musim kompetisi 99-2000 tuh eranya striker kalau saya Kurniawan, ada Jackson Tiago, Luciano Leandro tuh di sana waktu itu. Ya Luciano juara. Lalu kemudian ada Marcio Novo yang mereka kasih nama lokal tuh, namanya Daeng Nompo. Terus juara lagi tahun 2023. 2023 pun unik, 2022 seingat gue mereka hampir jadi juara tapi gagal di pertandingan akhir. Tahun 2023 mereka berhasil jadi juara. Tim ini selalu menghasilkan bintang dari masa ke masa ya. Mereka menghasilkan Ramang, Sailan, Basri, Samsudin Umar di era-era dulu. Agak kesini mereka menghasilkan ada Alibaba,
Hengki Sigers kalau nggak salah dari sana juga. Yusuf siapa namanya? Yusuf Male dulu. Terus yang asli sana ya, Andi Lala juga di satu masa tuh juga ini. Nanti googling aja. Roni Patinasarani, tapi Roni Patinasarani orang Ambon. Roni Patinasarani orang Ambon tapi itu menunjukkan kalau kedekatannya, proximity-nya Sulawesi Selatan tuh dekat sama orang-orang Maluku. Andi Lala tuh salah satu bintang tuh. Kalau dengerin radio umur 3 tahun 4 tahun tuh, pokoknya di kuping gue tuh mendengarkan Andi Lala menggiring bola. Umpan dia kepada Roni Pati. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi Andi Lala tuh salah satu pemain top yang dihasilkan PSM zaman dulu. Habis gitu tim ini secara di era sepak bola modern Indonesia yang dimulai tahun 94 itu emang naik turun sih. Naik turun tapi stabil dianggap sebagai tim elit. Kemarin mereka hampir degradasi. Mungkin degradasi untuk pertama kalinya. Tapi bisa kembali lagi kan. Dan ini mulai lagi musim depan. Ini mereka masih mulai lagi musim depan dan katanya mereka akan tetap pakai jersey yang sama dari Adidas. Terus kalau yang gue denger mereka tetap berkeras hanya memakai satu sponsor di dada. Tapi jualnya harganya lebih mahal. Supaya lebih mahal yang begitu. Ya tapi trik tiap klub beda-beda sih buat nyari duit. Ini pelatih mereka balik lagi nih dari Kalesic. Ini pernah jadi pelatih PSM tahun satu musim 18 dan 19. Waktu itu mereka menang Piala Indonesia di tahun itu. Nah, PSM ini ngelihat besok nih. Mereka harus melakukan apa ya? Supaya menurut gua mereka memiliki scouting yang sangat baik. Menemukan Yoran Fernandes, Erwin Gutawa, Sultan Totan. Itu pemain-pemain yang bagus itu. Maksudnya pemain yang sangat ada potensi gedenya. Ini Victor Detan juga pemain temuan mereka. Gak percaya amat, googling aja dulu. Kalau Chandra Darusman baru tuh. Bukan. Victor Detan itu juga bintang mereka tuh. Nah, Victor Detan dibeli Persija. Nah, supporternya sendiri sangat besar. Kalau gue melihat malah persoalan supporter PSM itu mereka gak punya lawan soalnya. Mereka tuh tim yang praktis di Pulau Sulawesi aja gak punya derby sama sekali. Tim terdekat dan terbesar lawan mereka per hari ini coba Persebaya itu mesti nyebrang laut. Habis gitu musim lalu ada Malut United yang naik pesawat aja kayak mungkin 2 juta sendiri tuh one way. Jadi mereka tuh punya kelompok supporter sangat besar, fanatisme sangat besar. Tapi praktis hampir tidak pernah berkelahi dengan supporter lawan. Ya kalau antar kelompok-kelompok kecil-kecil terjadi gesekan kayaknya di mana-mana sih seperti itu. Nah mereka tuh punya beberapa kelompok supporter yang kalau gue bisa sebutin tuh ada Maxman, ada Laskar Ayam Jantan, terus ada Tribun berapa gitu. Sekarang kan agak lebih modern tuh penyebutannya Tribun karena ikut kulturnya casual firm Inggris, ultras gitu. Ini apa lagi nih? Ada lagi Red Gang juga gitu. Red Gang, pokoknya berhubung merah-merah lah. Nama klubnya sendiri kan julukannya Juku Eja. Artinya ikan merah. Oh iya, gue kemarin pakai jersey PSM loh. Tuh logonya itu juga seru sih sebagai tim yang warisan perserikatan yang praktis pakai lambang-lambang ala Pemda gitu. Kalau lihat Persija, Persib dan lain-lain, mereka justru bisa merapihkan logonya. Logonya nggak lagi berbentuk ala-ala ala-ala pemerintahan, ala-ala Pemda, tapi kayak logo klub profesional beneran. Mereka punya manajemen yang cukup bagus sih kalau menurut gue. Mereka dimiliki oleh grupnya Bosowa. Bosowa ini salah satu kelompok usaha besar lah di Sulawesi Selatan. Didukung juga oleh Kala Group. Ya, keluarga Kala dan keluarga Aksa kan memang merger. Dan keduanya kebetulan memang orang Bugis. Dan keduanya emang gila dan cinta sama PSM. Jadi semua dukungan itu ya diberikan sepenuhnya untuk klub ini. Gitu kira-kira. Jadi musim depan PSM akan seperti apa sih?
kalau melihat Gileadnya kemarin sepertinya mereka sulit untuk jadi juara. Tapi gue yakin PSM itu adalah tim yang levelnya ada di papan atas. Jadi setidaknya mereka masih ada di 7 atau 8 lah. Dan mereka punya keunggulan yang menurut gue karena mereka tidak banyak terlihat oleh media di sebelah sini. Sehingga tiba-tiba muncul pemain-pemain baru yang gak ketebak. Setengah musim pertama mereka biasanya bisa banyak bunyi. Dan kita lihat sekompetitif apa mereka di musim besok. Yuk. Beneran Erwin Gutawa. Nunggu mukanya langsung ke gua. Erwin Gutawa.